Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Oke, jadi baik anak-anak. Walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah, tetapi tetap belajar dan tetap menjaga kesehatan. Oke, anak-anak, sebelum kita mengawali ini pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Dan di sini kita akan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, jadi baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita agar lebih semangat, kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tiada terkira. Coba tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, pasti sudah kembali semangat ya anak-anak. Oke, jadi baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini terdapat dalam tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita ada 2, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengetahui ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, jadi baik. Anak-anak pasti bertanya, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu mau tanya, mengapa sehingga tinggi dan berat badan kita selalu berubah? Nah, kira-kira anak-anak masih ingat tidak, sewaktu kita masih bayi, apakah kita bisa berjalan sendiri atau tidak? Apakah kita bisa membaca dengan lancar atau tidak? Tentu tidak kan? Nah anak-anak, perubahan tinggi badan dan perubahan berat badan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan yang terjadi dalam diri kita. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ayo, mari kita simak pembelajaran. Nah, pembahasan yang pertama adalah tentang pertumbuhan. Anak-anak pasti bertanya, apa itu pertumbuhan? Nah, anak-anak, pertumbuhan artinya bertambah besar ukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga ia dewasa. Dan pertumbuhan manusia itu akan berhenti pada saat ia sudah dewasa. Nah, anak-anak, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia itu seperti faktor makanan, faktor kebiasaan berolahraga, dan faktor gen atau keturunan. Nah, makanan-makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Makanan-makanan yang bersih, sehat, dan bergizi itu yang pertama adalah makanan pokok. Yang kedua yaitu makanan lauk pauk. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Yang keempat adalah buah-buahan, dan yang kelima adalah susu. Nah, yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok biasanya mengandung karbohidrat. Dan contohnya itu seperti sagu, seperti jagung, seperti ubi, seperti nasi, seperti roti. Makanan sehat yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk itu biasanya mengandung protein. Nah, di dalam protein itu terdapat terbagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani itu berasal dari hewan, contohnya seperti daging, ikan, telur, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah protein nabati.
Protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan biasanya contohnya seperti pembuatan tempe dan tahu. Makanan sehat yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya mengandung vitamin. Contohnya seperti sayur kangkung, wortel, buncis, dan lain-lain. Makanan sehat yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan biasanya mengandung vitamin. Contohnya seperti buah anggur, buah apel, buah pisang, dan lain-lain. Yang terakhir adalah makanan sehat yang terakhir adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap gizinya. Di dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, dan lemak. Nah, makanan-makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung berlemak. Contoh makanan-makanan yang mengandung berlemak itu seperti daging, seperti telur, seperti alpukat, seperti coklat, seperti minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, dan lain-lain. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan. Nah, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kemampuan berpikir, emosi, dan pikiran menuju kepada kedewasaan. Nah, anak-anak, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikirannya akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita bisa berjalan dan bisa berlari. Contoh yang kedua yaitu pada saat kita masih kecil, kita tidak bisa memegang dot sendiri, tetapi dengan bantuan orang tua atau orang lain. Tetapi dengan seiringnya waktu, kita akan bisa memegang dot sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa tangan kita sudah kuat, sudah bisa memegang, sudah berkembang, bisa memegang sesuatu. Contoh yang ketiga yaitu pada saat kita masih bayi, ketika kita kehilangan sesuatu, pasti kita menangis. Nah anak-anak, tetapi pada saat kita sudah dewasa, pikiran, emosi kita sudah terus berkembang. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Yang berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dimulai dari fase bayi, dari rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak, yaitu dengan rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak, yaitu dengan rentang usia 6 sampai 10 tahun, lalu fase selanjutnya yaitu kita akan masuk pada fase remaja untuk perempuan, rentang usianya 11 sampai 18 tahun, lalu untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa, yaitu rentang usianya dari 20 tahun hingga ke 40 tahun. Dan yang terakhir adalah kita akan masuk ke fase lansia atau lanjut usia, yaitu pada usia di atas 50 tahun. Ayo kita simpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Yaitu setiap orang berbeda-beda tergantung makanan dan kebiasaan berolahraga serta gen atau keturunan dari orang tua. Jadi ketika anak-anak memiliki teman yang berbeda-beda, ketika teman-teman anak-anak memiliki teman-teman yang memiliki perbedaan tinggi badan, berat badan dengan kita, tidak usah saling membeda-bedakan, karena semuanya itu anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Dari penjelasan tadi, apakah anak-anak sudah bisa mengerti apa pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat?
Oke, kalau anak-anak sudah bisa mengerti, tolong kerjakan tugasnya yang sudah ibu kirimkan di Google Classroom ya anak-anak. Jadi baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa mengisi presensi yang sudah ibu kirimkan di Google Classroom ya. Oke, jadi baik anak-anak, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengakhirinya dengan berdoa dan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.